marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu meskipun secara virtual. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga yaumul akhir. Senang sekali hari ini saya bisa hadir di sini menemani ayah, bunda, semua dalam acara sosialisasi pembelajaran kelas 1. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara sosialisasi pembelajaran kelas 1 hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kali ini, yakni acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua tilawah, berikut acara ketiga inti yaitu sosialisasi pembelajaran kelas 1. Dan acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kemudian acara terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, Allah melimpahkan keberkahan dan kelancaran acara hari ini. Acara yang kedua adalah tilawah atau pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadzah Khofifah Sri Indarwati. Kepada Ustadzah Khofifah kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Walaqad walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حسيبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير آمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور آمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا وعد إن كنتم صادقين قل إنما علم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيره فمن يأتكم بماء معين صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum.
Jazakumullah khairan kasir kepada Ustazah Khofifah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita bisa memetik hikmah dari ayat yang dibacakan tadi. Acara selanjutnya adalah acara yang kita nanti-nantikan, yaitu pemaparan sosialisasi pembelajaran kelas 1 yang akan disampaikan oleh Ustazah Endang Siami Septiana. Kepada Ustazah Endang Siami Septiana atau Bu Yana, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak, ayah bunda? Semoga hari ini kita diberikan kesehatan dan lancarnya semua urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Al-Quran Sirajuddin Ihsan, Bapak Dr. Dodi Indra Permati, MPH, kepada yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nuraini Wardati, SPD, pada yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pengampu kelas 1, dan tidak lupa yang kami hormati Ayah Bunda, Bapak Ibu Wali Murid, kelas 1A, B, C. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu meskipun secara virtual. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu wali murid yang kami hormati dan anak-anakku ya yang ikut bersama dengan ayah bunda, hari ini kita bertemu kembali meskipun kita belum datang ke sekolah, tapi insya Allah semoga nanti kita rencanakan untuk bisa tatap muka. Mungkin perlu dicek Bapak Ibu semua mendampingi putra-putrinya ya, karena ini sebenarnya acaranya sosialisasi pembelajaran kelas 1, itu yang paling penting adalah untuk Bapak Ibu wali murid. Tapi anak-anak boleh ikut. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan pembekalan wali murid baru SDIT Zaid bin Thabit. Tetapi itu masih bersifat umum, penjelasan tentang sekolah, kemudian tentang kurikulum, kesiswaan. Nah, hari ini berdasarkan rapat para guru kelas 1, kita akan menyampaikan tentang pembelajaran yang akan kita laksanakan di semester 1 ini. Marilah kita sambil menyimak apa yang Bu Yana presentasikan ya. Biar nanti kalau mungkin nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, insya Allah setelah ini nanti ada sesi tanya jawab. Silakan mungkin. Nah, ini tentang sosialisasi pembelajaran di kelas 1 SDIT Zaid bin Thabit. Sebelum kita mulai, saya hanya ingin mengingatkan saja kepada Bapak Ibu semua bahwa sebenarnya kita sudah ya, melalui sebuah pesan ya, pesan yang penting sekali nih, dan saya bacakan. Wa yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi artinya, dan hendaklah takut kepada Allah
orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hari ini saya awali dengan pesan penting ini karena kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak-anak kita. Ini sudah dan sepertinya kondisi saat ini kondisi yang belum memungkinkan anak-anak kita untuk kembali ke sekolah seperti 2 tahun yang lalu. Anak-anak bisa bermain di sekolah, bisa belajar, bisa berangkat ke sekolah dengan memakai seragam barunya, memakai tas barunya. Tetapi hari ini karena kondisi kita belum bisa seperti 2 tahun yang lalu. Berdasarkan pesan dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kita sebagai orang tua untuk tidak semangat, meskipun kondisinya tidak seperti biasanya, tetapi kita harus tetap semangat karena anak kita adalah investasi terbesar kita dunia dan akhirat. Bukan harta, tetapi anak-anak yang kelak akan kita didik, kita jadikan jadi anak-anak solih, solihah, muslimah, membawa kemanfaatan buat diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Nah, dalam pesan ini dikatakan jangan meninggalkan anak-anak kita. Jadi kalau sunatullah nanti kita akan menghadap kepada Allah dalam waktu tidak tahu, nanti semuanya sudah ada jadwalnya. Ketika kita meninggalkan anak-anak kita, maka janganlah meninggalkan anak-anak kita itu dalam kondisi lemah. Sehingga saat inilah kita harus membekali anak-anak kita supaya kuat. Nah, dalam hal ini ada 4 hal yang harus kita bekalkan kepada anak kita supaya mereka menjadi pribadi yang kuat. Yang pertama itu adalah bekal akidah, gitu ya. Jadi generasi yang kuat itu harus mempunyai akidah yang kuat, karena dari akidah yang kuat itu sumber kekuatan, kenyamanan, dan kebahagiaan dalam hidup kita. Jadi sampai mati kita insya Allah meninggal dalam kondisi Islam. Nah, itu yang harus kita tanamkan kepada anak cucu kita, dzuriyah kita. Jadi keturunan itu bukan hanya sampai kepada anak, tetapi anak, cucu, dan seterusnya. Kuatkan akidah ini. Kemudian yang kedua, ibadahnya. Seorang yang punya ibadah yang kuat, maka dia akan bahagia, punya pegangan dalam hidupnya. Tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah terpengaruh, apalagi kondisi saat ini. Ketika kita sudah berpegangan penuh kepada Allah, maka dalam kondisi pandemi, Allah bersama kita. Akidah dan ibadah sangat penting. Yang ketiga adalah ilmu. Kita harus membekali anak kita dengan ilmu. Karena dengan ilmu, kita bisa mudah bersikap dan mengambil keputusan. Keputusan yang akan kita buat pastinya berdasarkan ilmu, bukan asal-asalan. Kemudian yang keempat, ini adalah bekal ekonomi. Jangan meninggalkan anak-anak kita dalam kondisi ekonomi yang kekurangan. Karena apa? Karena hidupnya akan menjadi beban bagi orang lain. Sebaliknya, kalau ekonomi kuat, maka anak-anak kita kelak akan menjadi orang-orang yang tidak membebani orang lain, bahkan akan menanggung beban orang lain. Ini ya, jadi maksud dengan generasi yang lemah itu generasi yang keempat-empatnya itu lemah. Maka kita sebagai orang tua niatkan, bismillah, niatkan bahwa anakku ini 1, 2, 3 atau berapa, kita niatkan untuk kita didik sebaik mungkin untuk memiliki akidah, ibadah, ilmu, dan kelak memiliki. Nah, Bapak Ibu semua, kita lanjutkan. Beberapa waktu yang lalu pas pembekalan, Bapak Ibu sudah mengetahui ya bahwa misi dari pendidikan sekolah Islam terpadu itu ada 4.
Ini sudah disampaikan dan saya yakin Bapak Ibu memilih SDIT ini sebagai tempat belajar untuk putra-putrinya adalah insya Allah pilihan yang tepat. Karena apa? Karena misi dari sekolah kita itu yang pertama menuntaskan sasaran pembelajaran dalam konteks kurikulum nasional. Jadi kita pelajaran umum ada, pelajaran agama ada gitu. Kemudian yang kedua, memperkuat pembelajaran agama Islam. Tidak hanya teori saja, tetapi anak-anak nanti akan dilatih dengan pembiasaan ibadah, pembiasaan kegiatan sehari-hari, misalkan tilawah, membantu orang tua gitu ya sebagai upaya birrul walidain. Kemudian yang ketiga, mengajarkan kemampuan tahsin dan tahfidz. Ini adalah unggulan dari sekolah kita. Sehingga yang tiga ini kita harus sampaikan kepada anak-anak kita. Besok di SDIT anak-anak akan belajar mengaji, belajar menghafal. Jadi mereka juga tidak merasa terbebani. Dan yang keempat, tentu saja untuk membina karakter, gitu ya. Nah, karakter ini adalah sangat penting buat kita. Jadi, Bapak Ibu semua, jangan sampai negara kita ini hancur hanya karena karakternya. Banyak orang pintar, tetapi banyak yang korupsi, gitu ya. Tetapi anak-anak kita dididik untuk menjadi para pemimpin bangsa. Insya Allah nanti 30 tahun mendatang dia akan menggantikan generasi kita gitu. Nah, Bapak Ibu semua setelah mengetahui visi dan misi, nah jadi kita akan mengetahui bahwa anak-anak di SDIT ini belajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kemarin kita para guru sudah berkomunikasi, mengevaluasi 1 tahun pembelajaran di masa pandemi. Kita sudah evaluasi dan insya Allah harapannya tahun ini ada perbaikan, ada fokus di pembelajaran dan semoga hasilnya bisa kita raih dengan lebih baik dari tahun kemarin. Jadi target semester 1 tidak berat insya Allah. Jadi targetnya anak nanti selesai membaca buku 1A, 1B. Ini buku membaca. Nanti akan kita tampilkan bukunya ada di layar nanti ya. Kemudian yang kedua, mampu membaca qiraati jilid 1 halaman 1 sampai 30. Jadi anak-anak nanti waktu 6 bulan lama ya. Jadi waktu 6 bulan itu kalau anak-anak setiap hari mengaji, ini sudah malah mungkin nanti sudah selesai jilid 1. Jadi, tetapi kondisi anak kadang tidak sama, kadang semangat, kadang tidak, sehingga kita hanya mentarget sampai halaman 30. Jadi, Bapak Ibu harus mendampingi putra-putrinya. Kemarin sudah di-share video di halaman 1 sampai 6. Oh, begitu cara pembelajaran qiraatinya. Pendek-pendek, cepat gitu. Jadi nanti pendek dibaca pendek, panjang dibaca panjang. Ini harus dimulai dari jilid 1 dari kelas 1. Kemudian yang ketiga, menghafal surat An-Nas sampai Ad-Duha. Kalau kita hitung ada sekitar 22 surat. Banyak juga ya. Tetapi insya Allah untuk surat-surat pendek itu nanti anak-anak biasanya sudah hafal. Maka kemarin ketika pembelajaran tahfidz itu nanti anak-anak sudah langsung store, itu segera distorkan. Kita juga sudah membuat target tanggal surat An-Nas tanggal 15 sampai 17 Juli. Harapannya apa? Ada jadwal, orang tua bisa melihat, oh anak saya ini kok hafalannya harusnya sudah sampai Al-Qari'ah, tapi kok masih sampai Al-Kafirun. Sehingga kita harus mengejar untuk mendampingi anak-anak kita. Yang keempat, membiasakan sholat 5 waktu. Meskipun anak-anak kita itu usianya belum 10 tahun ya, baru 7 tahun, tapi Rasulullah sudah mengajarkan usia 7 tahun, latihlah sholat. Jadi ini pembiasaan. Jadi anak-anak ketika bangun tidur, mungkin bangunnya ada yang 5:30, tetap diingatkan, ayo sholat subuh dulu 2 rakaat. Wah sudah kesiangan, enggak apa-apa, pembiasaan dulu.
Jadi ditarget nanti semester 1 ini anak-anak bisa sholat lengkap 5 waktu. Meskipun waktunya belum sesuai. Ini ya targetnya sederhana. Kalau para orang tua itu paham dengan apa yang kita targetkan dan kita bersama-sama untuk mendampingi anak-anak kita, maka insya Allah akan dimudahkan semua. Kemudian target semester 2, lanjut. Target semester 2 ini masih 4 ya, masih hampir sama, tetapi kita berharap anak-anak sudah lancar calistungnya, baca, tulis, hitungnya. Jadi anak-anak bisa membaca. Jadi jangan sampai dengan masa pandemi jebule tidak bisa membaca gitu ya. Dan nanti kita akan latih anak-anak untuk bisa membaca. Jadi kelas 2 itu sudah tidak ada beban untuk membaca. Tinggal anak-anak membaca buku pelajaran. Yang kedua, melanjutkan qiraatinya halaman 31 sampai 60. Jadi target di kelas 1 itu jilid 1 selesai. Dibagi 2, semester 1 sampai halaman 30, semester 2 sampai halaman 60. Insya Allah, kalau anak-anak rajin untuk membaca, kemudian setoran, maka nanti akan cepat itu. Untuk tahun kemarin, tahun ajaran kemarin, ada orang tua yang aktif sekali mendampingi putrinya. Meskipun jarak jauh, tapi anak tersebut, Masya Allah, sudah sampai jilid 4. Sehingga dia sudah layak Al-Quran gitu. Jadi ini yang nanti di pembelajaran tahsin tahfidz ini kita bisa menyemangati anak-anak kita untuk bisa segera gitu. Kemudian hafalannya di semester 2 surat Al-Lail sampai At-Thariq yang kalau dihitung itu sekitar 7 surat, tetapi ini agak panjang. Nah, kalau di semester 1 sudah terbiasa menghafal, maka di semester 2 anak-anak akan dimudahkan. Nah, nanti bisa di rumah sudah punya speaker Al-Quran, disetel murotalnya. Kita ingin anak kita itu menjadi ahlul Quran, maka kondisikan rumahnya dengan membeli speaker Quran, syukur TV-nya dikurangi, anak-anak lihat gadgetnya dikurangi. Karena semakin banyak anak-anak terlibat melihat gadget, dia jadi malas untuk belajar. Dan yang keempat, anak-anak sudah bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan tertib, terutama tertib waktu. Sehingga kelas 2 harapannya sudah tidak usah dioprak-oprak, anak-anak sudah dengan kesadaran sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Ini ya target semester 1 dan semester 2. Kemudian di kelas 1 ini pelajarannya kalau kemarin sudah dijelaskan itu banyak ya, tetapi di kelas 1 ini ada 13 ya. PAI, Pendidikan Agama Islam, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya dan Prakarya, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Kemudian muatan lokalnya ada bahasa Jawa, ada PTQ, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan muatan lokal sekolahnya tahsin, tahfidz, dan TIK. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, ini bukan terus pelajarannya banyak segitu, tetapi khusus pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SPDP, PJOK itu dirangkum dalam satu pembelajaran, namanya pembelajaran tematik. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah mengambil buku, nanti kita di pembelajaran tematik itu dalam satu semester ini kita ada 4 tema. 4 tema, semester 2 juga 4 tema. Jadi sehingga nanti bukunya itu dijadikan satu saja, tematik gitu, tidak dipisah-pisah. PKN Bahasa Indonesia bukan. Jadi buku tulis halus itu untuk tematik, PAI, Bahasa Jawa, BTQ itu yang sampulnya merah itu, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, tahsin tahfidz jadikan satu saja, dan TIK. Jadi ada berapa? 8 gitu ya. Jadi kalau bisa buku-bukunya tetap diberi nama, namanya siapa. Besok kalau kita sudah tatap muka, nanti bukunya tidak tertukar dengan temannya.
Ini pemuatan pembelajarannya. Nah, tentang temanya, tematiknya, itu kita akan melihat ada 4 tema. 4 tema di semester 1, yaitu tema diriku. Satu tema ini akan disampaikan dalam waktu 1 bulan. Insya Allah efektifnya nanti Agustus. Tema 2, kegemaranku, September. Tema 3, kegiatanku, ini Oktober. Dan tema 4, keluargaku, itu kita sampaikan di bulan November. Nah, masing-masing tema ini bukunya satu-satu. Jadi nanti kita pembelajaran tema 1, maka anak-anak bawa buku 1, buku paketnya 1 akan dipinjami dari perpustakaan. Dan kalau kita lihat bukunya, nanti di situ dibagi menjadi 4 subtema. Jadi 4 subtema itu ada subtema 1, 2, 3, 4. Satu subtema itu disampaikan 1 minggu. Jadi berarti 4 minggu ya, berarti 1 bulan. Nah ini ya, ini untuk semester 1, sepertinya kelas 1 belum ada bukunya, nanti kalau sudah dari perpustakaan sudah siap, itu nanti akan dibagikan bukunya untuk tema 1, diriku. Yang selanjutnya untuk semester 2 sama ya, temanya juga ada 4 itu. Nah, tema 5 pengalamanku, tema 6 lingkungan bersih, sehat dan asri, tema 7 benda, hewan dan tanaman di sekitarku, dan tema 8 peristiwa alam. Ini sama nanti mulai Januari, Februari, Maret, April itu. Prakteknya nanti lihat kalender akademik ini. Ini ya tentang buku tematik. Jadi 5 mata pelajaran PKN, PPKN, Matematika, Bahasa Indonesia, SPDP, dan PJOK ada dalam buku tematik tersebut. Sehingga kelas 1 belum mengenal ada PPKN, ada Bahasa Indonesia, semuanya dalam satu pembelajaran tematik gitu. Kita lanjutkan. Ini tentang buku ya. Nah, sekarang bagaimana rencana sekolah kita, terutama kelas 1 ini untuk masa saat ini? Jadi Bapak Ibu semua, seperti kita ketahui bahwa pandemi ini sudah benar-benar melumpuhkan pendidikan kita. 1 tahun anak-anak kita belajarnya tidak maksimal di sekolah. Harapannya tahun ini kita sudah bisa berangkat kembali. Tapi ternyata kondisi saat ini masih penambahan yang terkena COVID itu banyak sekali. Banyak zona merah, bahkan saat ini kita juga sedang mengalami masa PPKM gitu ya. Nah, kita guru kelas 1 membuat strategi, jadi karena memang persyaratan untuk tatap muka itu guru divaksin, insya Allah gurunya udah divaksin. Dan tatap mukanya itu separuh, 50%, tidak boleh satu kelas itu penuh. Jadi kalau satu kelas itu jumlahnya ada 24, maka kita belum boleh memasukkan anak itu 24. Kita baru boleh masukkan separuhnya. Nah, dari rapat yang kurikulum laksanakan gitu ya. Jadi dengan siswa kita yang banyak, kelas kita yang banyak, insya Allah untuk sementara nanti semoga setelah Idul Adha ya, itu nanti kita bisa melaksanakan tatap muka. Kalau dalam 1 pekan itu nanti ada 6 hari, maka insya Allah 1 kelompok itu akan melaksanakan tatap muka 2 kali. Jadi nanti teknisnya kelas akan dibagi menjadi 2, ada kelompok 1, kelompok 2 ya. Kelompok tahsin tahfidz itu yang kemarin sudah kita bentuk. Nah, itu dibagi berdasarkan kedekatan tempat tinggal. Jadi karena memang kalau jauh-jauhan nanti anak-anak juga tidak begitu kenal, maka kita dekatkan dengan satu yang dengan tempat tinggalnya dekat. Nah, kalau 1 kelompok itu dalam 1 pekan itu akan melaksanakan 2 hari pembelajaran tatap muka. Misalnya kelas 1A ada 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 ke sekolah misalkan Senin dan Kamis. Kelompok 2 Selasa dan Jumat. Berarti bu gurunya mengajar 4 hari, tetapi anaknya datangnya 2 hari karena harus bergantian dengan kelas yang lain.
Kita ada 18 kelas harus bergantian. Nah, kemudian yang 2 hari untuk apa, Bu? Insya Allah nanti kita sudah menyiapkan tugas LKPD, lembar kerja peserta didik. Dan tugasnya sudah kami evaluasi, insya Allah tidak terlalu banyak ya, anak biar latihan menulis. Jadi setelah diajar di tatap muka, anak-anak berlatih menulis atau mungkin mengerjakan tugas-tugas yang lain ketika berada di rumah. Nah, kemudian 1 hari nanti digunakan untuk setoran tahsin dan tahfidz. Jadi setorannya seperti kemarin, bisa dengan voice note gitu ya. Jadi voice note itu lebih ringan. Tetapi nanti kalau misalkan bu gurunya menawarkan boleh video call, nah nanti silakan ikuti jadwalnya dari guru pembimbingnya. Nah, kemudian yang 1 hari itu untuk mengerjakan penilaian harian. Pengerjakan penilaian harian juga dalam bentuk kertas ya. Jadi mengerjakannya di kertas tinggal menulis. Jadi itu yang kita rencanakan, semoga nanti bisa kita laksanakan, tidak banyak kendala. Ini sudah kita syukuri, nanti kalau bisa 2 hari tatap muka, insya Allah nanti kita maksimalkan. Nah, ketika kita tatap muka, kegiatannya apa saja? Nah, ini ya, jadi kita mulai 7:30. 7:30 itu anak-anak sudah ke sekolah. Itu kegiatannya anak-anak biasanya wudhu dari rumah, terus kita sholat duha bersama. Bacaannya dikeraskan untuk mengajari bacaan sholat. Kemudian setelah itu kita hafalan yang sudah diajarkan, klasikal, murojaah. Nah, kemudian nanti ada program BPI. Jadi BPI itu Bina Pribadi Islami. Langsung bersama wali kelas itu. 1 jam. Setelah itu jam 8:30 sampai 9:30 baru pembelajaran tahsin secara klasikal. 1 kelas tadi diajar oleh bu guru, nah nanti klasikal. Setelah itu selesai klasikal, anak-anak setoran. Halaman berapa? Jadi kalau nanti di situ sudah setoran, sudah cukup, bisa jadi tidak usah pakai voice note itu. Termasuk ada yang setoran tahsin, ada yang setoran tahfidz ini. Nah, kemudian istirahat hanya 15 menit, itu pun di dalam kelas gitu. Setelah itu pembelajaran yang terakhir sampai jam 11:45, anak-anak nanti ikuti pembelajaran, ada tematik, ada muatan lokal, itu nanti ada jadwalnya. Jadi memang masih belum full ya, belum sampai 1:30, tapi kalau yang sudah kita rencanakan ini semoga bisa maksimal, karena target kita juga sudah kita buat sedemikian rupa sehingga nanti bisa tercapai gitu. Itu nggih tentang tatap muka. Ini jadi teknis pembelajaran daringnya. Kita sudah membagi kelompok ya. Jadi kelas 1A, B, C. Ada 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Guru tahfidznya nanti ada wali kelasnya, ada yang mungkin guru pendampingnya. Jadi 1 kelompok dipegang guru wali kelasnya, 1 kelompok dipegang pendamping. Kemudian ada guru tahsinnya. Jadi guru tahsinnya di sini nanti ada Bu Isni, ada Bu Iva. Jadi kelompok 1 misalkan ada Bu Isni, kelompok 2 Bu Iva gitu. Nah ini tadi sudah saya sampaikan pembagian kelompok berdasarkan kedekatan tempat tinggal. Ini sudah ya untuk yang kedua pembentukan kelompok BA, grup BA kelompok gitu ya. Nah kemudian jadi grup WA itu nanti bisa kita maksimalkan. Yang ketiga itu untuk pembelajaran daring, karena waktu tatap mukanya kan tidak sama, kelas 1A, B, C, maka nanti kita akan memanfaatkan grup kelas, guru menyapa, dan bisa mengirimkan video pembelajaran. Nah ini mungkin yang bisa kita rencanakan seperti itu. Jadi kalau yang semester 2 kemarin banyak daringnya kita pakai grup besar, tapi karena ini jadwalnya tidak sama, maka memakai grup kelas. Sehingga mohon Bapak Ibu yang di grup kelas itu
jarang dibuka, jarang nyimak, saya harapkan mohon disimak nggih. Jadi ada info apa, jangan sampai apa itu ada info dari sekolah orang tua tidak tahu. Kasihan anak-anak kita karena kelas 1 itu benar-benar masih full pendampingan gitu. Jadi hidup-hidup orang tuanya sambil belajar itu ya, insya Allah dimudahkan. Lanjut nggih. Nah, ini adalah buku membaca yang tadi saya sampaikan. Buku membaca 1 dan 2, 1A dan 1B ini nanti anak-anak di semester 1, anak-anak membaca jilid 1 ini. Jilid 2 ini ya. Insya Allah selesai. Kalau kita tatap muka, nanti teknisnya pas tatap muka. Jadi harapannya semester 2 anak-anak sudah bisa membaca gitu. Naik kelas 2 anak-anak sudah lancar. Ini ya. Ini tidak, kalau yang di TK itu ada 6 jilid, ini cuma 2 jilid. Insya Allah nanti lebih cepat itu. Lanjut. Kemudian, nah ini adalah target hafalan yang kemarin sudah di-share di grup ya. Artinya apa? Kemarin masih ada yang bertanya. Maksudnya gini, jadi kita kan harus membagi waktu dari bulan Juli sampai bulan November. Kenapa kok sampai November? Karena di bulan Desember awal itu kita sudah ada tes semester 1. Jadi harapannya untuk hafalan ini sudah selesai sebelum tes. Nih. Jadi surat An-Nas dihafalkan dari tanggal 15 sampai 17 Juli. Kalau sudah hafal langsung gitu ya distorkan. Jadi batas akhir penyetoran itu di tanggal yang belakang itu. Nah, ini kalau ini tidak kita ikuti nanti jadi numpuk-numpuk, tambah apa tugasnya, jadi utang nanti. Sehingga nanti Bapak Ibu nggih diperhatikan tanggalnya. Oh, sekarang sudah tanggal berapa ini? Tanggal berapa, Pak ya? Tanggal 17. Berarti hari ini anak-anak harus semua sudah setor Anas. Besok ganti Al-Falaq gitu ya. Sampai tanggal 24 Juli itu. Sampai nanti yang terakhir itu Ad-Duha. Bu, kalau hafalannya cepet setorkan aja. Jadi nanti kalau misalkan anak kita ada yang hafalannya sudah cepat, langsung saja tidak usah menunggu jadwal. Sudah hafal, setorkan. Hafal, setorkan. Nah, ini pengalaman Bapak Ibu semua dari kelas masa pandemi ini, itu kalau anak-anak fokus di pembelajaran Al-Qur'annya, maka dia akan bisa menghafalkan 1 juz 30. Jadi ada ya, kemarin siswa kelas 1 kemarin selesai kurang berapa surat saja. Tetapi yang tahun sebelumnya ada yang selesai gitu ya. Nah, kalau kelas 1 itu kok sudah selesai juz 30, nanti itu untuk juz 29-nya cepat. Sehingga kakak-kakak kita yang kemarin bisa lulus dari kelas 6 itu ada yang hafalan tertingginya 4 juz gitu ya. Luar biasa ya, jadi 4 juz itu. 4 juz itu dari juz 30, 29, 28, 27. Pingin enggak Bapak Ibu semua putra-putri kita diberikan kemudahan untuk menghafalkan Al-Qur'an. Jadi mohon nggih jangan ditinggal. Kalau hanya anak-anak disuruh mandiri belum bisa. Hidup-hidup Bapak Ibunya ikut menghafalkan. Toh ini kalau kita mau sholat juga membaca surat toh gitu ya. Jadi nanti mohon kerjasamanya. Selanjutnya untuk penilaian tahsin tahfidz itu nanti ada 2 di rapot itu kan ada pengetahuan, ada keterampilan. Pengetahuan itu kita ambilkan dari kelancaran membacanya atau menghafalnya. Jadi kalau lancar insya Allah nilainya bagus. Kalau belum lancar nilainya kurang gitu. KKM-nya berapa kemarin? 80. Nah kemudian untuk penilaian keterampilan itu meliputi 3 capaiannya. Jadi kalau semester 1 ini tahfidnya sampai Ad-Duha, maka anak-anak minimal Ad-Duha itu harus tercapai. Kalau tidak tercapai mesti nilainya kurang dari KKM, kurang dari 80. Kemudian keaktifan menyetorkan. Lewat voice note, kalau ketemu pas di sekolah, Bu saya mau store, aktif gitu ya, itu nilainya bagus. Dan tajwidnya itu panjang pendeknya gitu ya. Jadi mohon kalau Bapak Ibu kok Bu saya kesulitan dalam mendampingi, nanti bisa difasilitasi dengan diberikan speaker Quran gitu ya. Jadi
Jangan sampai anak-anak kita tidak tahu karena orang tuanya tidak tahu. Gitu nggih Bapak Ibu? Insya Allah dimudahkan anak-anak kita, daya ingatnya lebih kuat daripada kita, lebih mudah menghafal itu. Ini kemudian kemarin ketika anak-anak mengambil perlengkapan, dilengkapi dengan buku laporan kegiatan Bina Pribadi Islami, gitu ya, Bina Pribadi Islam, yang kemarin pas pembekalan sudah dijelaskan. Saya ulangi kembali, dalam buku ungu ini, pertama nanti beri nama, kelas, nomor. Itu isinya apa tuh itu? Nanti di situ ada laporan kegiatan pertemuan BPI. Jadi BPI itu pembinaan rutin untuk anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita itu paham dengan adab-adab Islam, doa-doa seharian, ibadah-ibadah yang harus dilakukan, gitu ya, sehingga anak-anak terbentuk menjadi anak-anak yang bangga dengan agamanya. Yang kedua ada evaluasi amalan harian, dan yang ketiga evaluasi tahsin dan tahfidz baik di rumah maupun di sekolah. Nah ini coba nanti dibuka sambil dilihat itu di halaman yang awal-awal itu ada laporan evaluasi amal harian. Nih, coba dibuka ya, dilanjutkan nih Pak. Jadi ini nanti diisi mulai kapan Bu? Kemarin sudah pada bertanya. Mulai pekan ini, monggo mulai hari ini saja. Fix hari ini kita mulai tanggal 17. Anak-anak sudah mengisi. Kalau nanti sholat, melaksanakan sholat, kalau jamaah tulis J. Kalau munfarid atau sendiri tulis M. Nah, kita harus mengajarkan anak-anak kita, terutama yang putra, ayo jamaah ke masjid, ke musola yang dekat itu. Nah, itu untuk yang lainnya cukup dengan tanda centang gitu. Nah, ini Bapak Ibu nanti kalau kita sudah pembelajaran tatap muka aktif, itu kalau ada catatan, misalnya mau pesen apa buat Bu Guru bisa ditulis di situ. Biasanya di situ Bu Guru juga akan berkomentar, oh sholatnya kok belum rutin ya, atau alhamdulillah sholatnya sudah rajin. Itu nanti ada komentarnya di situ. Lanjut, ini di halaman berikutnya di belakang-belakang itu ada aktivitas anak-anak ngaji ya. Jadi ngaji boleh pakai qiraati, kalau mungkin ada yang ke TPA. Bu, saya di TPA-nya pakai Iqra, enggak apa-apa. Yang penting ada aktivitas ngaji, kemudian minta tanda tangan gitu. Nah, kemudian yang tahfidz juga. Hari ini anak-anak misalkan hafalan surat An-Nas. Nah, nanti ditulis di situ. Tanggal 17 bulan Juli tahun 2021 surat An-Nas. Lancar tidak? Lancar L. Kemudian ditandatangani boleh ayah, boleh ibu, boleh kakaknya, gitu ya, silakan. Jadi nanti kita akan melihat, wah ini buku PPI-nya punya si A ini kok lengkap sekali, punya Mbak Kaira ini lengkap sekali. Berarti dia aktif, itu nanti keaktifannya nilainya bagus itu. Tapi kalau tidak pernah diisi, berarti kita tidak tahu ngaji tidak di rumah gitu. Jadi mohon nanti diperhatikan ya Bapak Ibu. Lanjut ini ya, ini tentang udah habis ya. Demikian ya penjelasan dari Bu Yana untuk teknisnya. Bapak Ibu berbesar hati, semangat meskipun kondisi seperti ini. Insya Allah apa yang kita ikhtiarkan untuk anak-anak kita, insya Allah akan membawa keberkahan, kemudahan. Jadi senang dulu anak kita dimotivasi, dia sudah senang dari TK ke kelas 1. Kita meskipun belum sekolah karena masih kondisinya seperti ini. Tapi insya Allah nanti meskipun belum bisa full 6 hari sekolah, semangati putra-putri kita. Ini memang kalau Rasulullah sudah menyampaikan bahwa guru yang pertama itu orang tua ya. Jadi kalau saat ini 1,5 tahun ini orang tua sedang diuji untuk full mendampingi putra-putrinya. Sekolah ataupun guru itu hanya fasilitator. Insya Allah nanti kita bersama-sama untuk mendampingi putra-putri kita untuk kebaikan mereka semua, sehingga mereka akan menjadi generasi yang kuat akidahnya, ibadahnya, ilmunya,
dan ekonominya. Itu ya, insya Allah Bapak Ibu semua dari pemaparan ini semoga bisa difahami dan nanti ada sesi diskusi atau tanya jawab bisa disampaikan. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasir saya ucapkan untuk Bu Yana. Kita lanjutkan acara berikutnya yaitu diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh Bu Yana dan Bu Aini. Silahkan kepada ayah bunda yang ingin menyampaikan beberapa hal atau pertanyaan terkait pembelajaran kelas 1. Bisa kita diskusikan di sini. Kepada Bu Yana dan Bu Aini, saya persilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan yang mau bertanya, monggo siapa dulu Ya, bergantian. Assalamualaikum, Bu. Halo, Dari Assalamualaikum. wali siapa tidak disebutkan? Ya, dari wali dari Hanung Mahardika Pratama. Kelas 1B ya? Iya, ya. Nah, Itu monggo tadi Bapak. yang apa? Kalau kegiatan TPA itu yang diminta tanda kan itu di formnya itu ya, di bukunya itu ya, tanda tangan sama pembimbingnya kalau TPA itu ya. Iya. Itu tanda. Oh ya ya. Makasih Bu. Jadi, Ya, Assalamualaikum. ya Mas Hanung ikut TPA, nanti bisa Ya. yang tanda tangan Ustadz yang bimbing TPA. Oh ya Tapi ya. kalau misalkan ngajinya sama Bapak di rumah, berarti tanda Ya. tangan Bapak. Ngoten. Oh ya ya. Ya, makasih Bu. Terus Ya. sama-sama. Monggo yang lain silakan. Silakan Bapak Ibu mumpung ketemu. Ini ada Bu Aini wali kelas 1A, monggo. Monggo Bu Nani. Jadi disebutkan Wali kelas 1A. Wali murid. Ya. Silakan Bu Nani. Mikrofonnya dibuka dulu. Masih kan? Masih di-unmute. Monggo Bu Nani. Monggo yang lain. Mumpung kita ketemu di sini. Silakan Ibu, Bapak atau Ibu. Bu Nani tadi ya. Datanya.
Mas Ervin. Bu Evin, ya silakan. Iya, Sebutkan Ibu, nama ini saya mau putra-putrinya. nama saya Evin, anak dari Mahendra Akmal. Kelas? Kelasnya kelas 1C. Saya mau menanyakan, misalkan saya terus terang aja kalau anak saya kan agak apa sih, untuk hafalannya kan belum bisa lancar ya. Misalkan untuk terkait hafalan itu misalkan ketinggalan jauh, itu nanti ada mungkin privat atau ada solusi gimana ya Bu ya? Oh iya. Apa ini bisa tangga speaker Quran tatap muka bisa benar. Nggih, Bu, insya Allah Mungkin ketika itu aja. besok tatap muka bisa pendampingan privat, Bu, di sekolah. Kalau harian bisa dikunci dengan ya mungkin kalau nanti pas di rumah itu juga ibu bisa memfasilitasi dengan mendengarkan murotal hafalannya itu ya. Ini pengalaman Bu yang saya alami di TKIT itu ya, TKIT Melabak itu. Setiap pagi disetelkan murotal itu, anak-anak itu mudah sekali hafalan. Jadi nyantel itu gampang. Jadi kita jangan model karena anak-anak itu kan membaca belum bisa ya, Bapak Ibu. Iya. Harus yang berfungsi itu maksimal telinganya. Jadi kalau Bapak Ibu belum bisa mendampingi, bisa dibelikan speaker Quran atau di-downloadkan bisa, Bu. Untuk yang itu murotalnya M-Toha. Ya, juz 30 itu. Itu mungkin berarti tapi kalau nanti pas berangkat kita bisa mendampingi gitu. Oh ya, berarti itu makainya yang Muhammad Toha nggih. Iya, nggih. Oh iya. Nggih, Bu, matur suwun. Iya. Silakan yang lainnya monggo. Bu Yuli, harap Bu Ain. Bu Yuli Asian. Monggo Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi Ada yang perlu wabarakatuh. disampaikan? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Yuli, wali dari Prayata Putra Pratama. Di sini saya akan menanyakan untuk hafalan ya, Bu. Misalkan kelas berapa ya, Bu? Kelas 1B. Kemarin kan untuk sesi yang pertama hafalan surat pendek Anas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas sudah disetorkan. Nah, kemudian kan surat selanjutnya, misalkan putra saya untuk Al-Lahab hafal, cuma An-Nasrnya belum. Tapi untuk Al-Kafirun, Al-Filnya sudah hafal, apakah boleh Al-Kafirun dan Al-Filnya disetorkan, kemudian An-Nasrnya setelah dia hafal baru maksudnya tidak berurut gitu loh, Bu. Apakah boleh gitu, Bu? Boleh, Bu, monggo. Jadi anak-anak kadang kesulitannya di surat Al-Falaq dan Al-Kafirun. Tapi kalau ada surat yang lain yang lebih hafal dulu, boleh disetorkan dulu. Oh begitu ya Bu. Soalnya takutnya kalau kita pending nunggu moodnya anak-anak itu enak lagi kan agak susah gitu. Jadi seandainya ada yang sudah bisa mereka hafal, bisa boleh langsung disetorkan jadi ya Bu ya, tidak harus urut. Tidak harus urut Bu. Iya, iya baik. Ya. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah. Selanjutnya Pak Bagio ya, monggo. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Bagio Hartanto, orang tua dari Kaisa Adwa Iyadunisa kelas 1A. Saya akan bertanya terkait dengan hafalan. Apakah setiap surah nantinya akan dikirim video seperti yang kemarin 3 surat itu kan dikirim video dari Bu Guru. Nggih, Soalnya Pak. Oh ya, cuma itu yang saya tanyakan. Soalnya saya lihat anak saya lebih semangat dengan melihat dan mengikuti video yang dikirimkan oleh Bu Guru. Terima kasih. Insya Allah untuk tahsin dan tafid kita kirim video tiap ganti suratnya nanti. Berarti dari semester 1 dari surat Anas sampai Al-Duha kirim video. Nggih, matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu mumpung ketemu ya, nanti kalau besok ada yang hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan segera bisa ditindaklanjuti itu. Bu Wiwi? Nggih. Bu Wiwi Puji Lestari nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari Ahsan Mutakin kelas 1C. Pertanyaan saya berkaitan dengan hafalan juga, Bu. Kebetulan untuk dari benar yang dikatakan Bu Yana tadi ya, dari TKI Teza Ibn Sabit tiap pagi itu kan diperdengarkan murotal yang nadanya umi itu ya juz 30. Jadi alhamdulillah capaian hafalan anak saya itu kebanyakan lagunya memakai metode umi itu. Jadi alhamdulillah sekarang sudah sampai Al-Bayyinah, terus yang An-Naba itu juga alhamdulillah sudah hafal. Kalau misalnya nanti klasikalnya pakai Muhammadiyah mungkin sedikit-sedikit masih bisa mengikuti. Kalau setorannya gimana ya Bu ya? Begitu pertanyaan saya. Boleh. Oh, untuk setorannya nanti boleh pakai metode Umi atau M-Toha, Bu? Boleh? Boleh ya. Ya, boleh. Jadi gitu. nanti kita menyampaikan lewat video itu M-Toha ya Bu. Cuma kalau ada putra-putri yang hafalannya pakai metode Umi boleh. Karena lebih mudah memang. 1 tahun kemarin ada murid saya pakai metode Umi, enggak apa-apa gitu. Jadi silahkan, yang penting anak-anak itu bisa enjoy saja untuk menghafal gitu. Matur suwun, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi nggih, kita lanjutkan Bu Dewi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi, wali murid dari Fadil Putra Hidayatullah kelas 1B. Ingin menyampaikan sedikit, mohon bimbingan aja Bu, karena anak kami kaitannya sama tahsin ya. Anak kami dulu di TK dengan metode Baghdadi. Di rumah mengaji dengan metode Iqra biasa. Terus karena ini kan qiraati itu harus lebih jelas pelafalannya dan sebagainya. Jadi nderek mohon bimbingan untuk anak kami. Begitu saja Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Bu, ini kan sebenarnya kan metode apapun bisa nggih. Yang penting memang tujuan akhirnya membaca Al-Qur'an. Cuma memang untuk metode yang qiraati ini anak diminta untuk agak cepat. Kalau Iqra itu kan lambat ya Bu ya? Iya. Iya. Tapi nanti di kelas 1 terutama jilid 1 ini anak-anak dikondisikan untuk memperbaiki makhraj dan kemudian cepat lambatnya itu. Oh iya. Nanti untuk jilid berikutnya katanya lebih mudah itu. Oh iya. Iya, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Kita lanjutkan Bu Suri. Monggo Bu.
Bu Yasmin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin, wali kelas dari Amala Narendra, kelas 1A. Mau tanya, ini kan kalau besok pasti kan kalau daring ada tugas-tugas ya Bu ya tiap minggunya. Kalau misalnya kan orang tua kan nggak mesti ada di rumah. Kalau saya kan kebetulan kerja. Nah, kalau misalnya itu pengumpulan tugasnya dirapel setiap Sabtu Minggu gitu, boleh nggak, Boleh ya, Bu. Biasanya memang dirapel, Bu. Tidak tiap. Dirapel nggak, maksudnya nggak harus. Jadinya misalnya nanti LKPD 2 sama PH1 itu biasanya dikumpulkannya di hari Sabtu, terus sekalian ngambil tugas berikutnya, biasanya gitu. Oh gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau mungkin Bapak Ibu pas repot bisa tidak pas hari itu enggak apa-apa. Ngabari dulu enggak apa-apa. Iya, berarti memang ada. Ini satu pengumpulan tugasnya. Nggih. Iya. Takutnya berarti nggak harus hari itu, misalnya hari itu tugas langsung dikumpulkan gitu, enggak ya? Enggak, Bu, enggak. Satu pekan, satu minggu. Oh iya, baik ya. Makasih, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Masih ada lagi? Silakan Bapak Ibu, monggo. Jadi kami berharap Bapak Ibu bisa paham dengan apa yang kita sampaikan, teknik pembelajaran kita, sehingga nanti ketika mendampingi putra-putrinya udah mudeng gitu ya, udah paham dengan apa yang diinginkan. Bu Puji Astuti, monggo. Mas Monggo, Bu. Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji, wali murid dari Nafis kelas 1B. Mohon maaf Bu, untuk setoran tahsin dan tahfidz itu apakah harus sesuai dengan harinya? Jadwalnya misalnya hari Jumat, apakah harus hari itu atau boleh di hari yang lain? Terima kasih. Insya Allah boleh Bu untuk hari yang lain gitu. Tahsin kan gurunya nggak diusahakan sesuai. Tapi kan mau cuma mau voice note nggak apa-apa. Kalau seumpama jadwal tahsinnya kelas 1B hari Senin, biasanya kalau video call ya hari itu Bu. Berarti nanti kalau setelah hari itu bisa lewat voice note. Oh, berarti untuk voice note itu boleh tidak pada hari jadwalnya ya Bu? Ya, tapi kalau pas hari jadwalnya kan bisa langsung dikoreksi Bu. Kalau iya. Oke. Karena pengalaman kan kemarin kita kan disiplinan sama putra-putri kita, Nje. Jadi anak-anak kita itu kan dari TK ke kelas 1 itu kan kadang belum tahu begitu aturannya itu ya. Jadi mendisiplinkan nanti dikasih jadwal. Oh, soalnya khawatir baiknya pas hari jadwalnya saja gitu. Oh, iya. Kalau terpaksa dan belum ya nanti setorannya itu setoran itu satu halaman Bu. Iya, sementara untuk yang tahsin ya sementara gitu. Karena pengalaman untuk anak saya yang besar itu kan untuk saat ini belum bisa mencapai target Bu untuk tahsinnya. Jadi saya pengennya untuk yang kecil ini dia tuh sesuai targetnya gitu loh. Itu Bu, jadi kalau anak-anak yang cepat itu biasanya dia setorannya sering Bu. Nah itu tergantung nanti komunikasi dengan Bu Guru juga. Dengan misalkan nanti kita Bu Ismi dan Bu Iva. Bu ini kok anak saya kok pengen setor lagi gimana? Oh boleh, berarti seminggu bisa 2 kali. Komunikasi langsung. Tapi untuk jadwal memang ya. Itu kan nanti kalau kita tatap muka sudah 2 kali Bu. Berangkat di sekolah sudah setor 2 kali, sama yang daring sekali. Jadi sepekan 3 kali. Sepekan 3 kali kalau normal itu ya. Tapi kalau nanti anak itu tertib, halaman 30 itu pasti terlewati Bu. Jadi nanti jenengan bisa, apalagi jenengan sudah mendampingi kakaknya, nah nanti adiknya ini lebih dimempengi lagi itu loh Bu. Bu.
matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi Ibu, Bapak? Ya, assalamualaikum Bu Yana. Nggih. Mbak Kaira, nggih monggo. Iya, nggih. Tetangga dekat kita. Nggih. Sebelumnya nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini saya mau tanya yang apa tentang tematik buku itu kurang jelas saya itu. Yang untuk satu tematik itu untuk berapa mata pelajaran ya Bu? Satu tematik itu ada nanti 5 ya. Oh iya. Bahasa Indonesia, matematika, SPDP, PJOK. Ya. Itu 5 pelajaran itu sudah ada dalam satu buku tematik itu. Oh iya, terus buku tulisnya itu juga cuma satu atau nanti sendiri-sendiri? Satu saja ditulisi tematik gitu. Jadi 5 itu nanti kalau perlu menulis di satu buku itu. Oh, ngaten. Oh, dan buku yang dipakai yang tulis halus nggih. Oh, yang buku tulis halus itu. Tulis biasa enggak usah dipakai dulu. Oh, oke. Berarti nanti satu matematika pakai buku kotak ya. Oh iya, matematika pakai kotak-kotak. Oh iya. Berarti jadi untuk 4 buku. Oh, 2 buku. Oh iya. Jadi 2 buku yang tulis halus untuk 4, yang tulis yang kotak-kotak untuk matematika. Oh, nggih. Nggih. Matur suwun, Bu. Nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain. Bu, saya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ibundanya Aisyah Putri Kamila, kelas 1A. Nggih, monggo. Matur Bu, ini kan saya dari Bandung, semua ini hal yang baru. Saya sebagai wali murid dan anak mungkin belum terbiasa. Karena di Bandung TK-nya itu full online, tidak boleh masuk kan. Jadi anak itu belum sama sekali belum bisa mencapai target. Walaupun di Bandung juga TKIP, tapi tidak bisa tertarget karena di sana online terus kan tidak boleh masuk. Nah, jadi Aisyah ini kalau membaca yang tahun itu masih ketinggalan gitu loh Bu. Jadi saya pengennya minta pendampingan atau gimana Bu, nanti kalau saya itu mengajarkannya juga belum bisa, maksudnya saya belum tahu, ini saya juga mempelajari kan metode terapi seperti apa, nanti saya itu mengajari Aisyah untuk hafalan itu harus seperti apa, kan masih belajar. Jadi pengennya tuh Aisyah itu nanti ada pendampingan atau gimana Bu, kalau Aisyah belum bisa membaca, belum bisa menghafal dengan makhraj yang baik, saya kan jadi khawatir gitu loh Bu. Maksudnya solusinya bagaimana? Apa saya harus konsultasi sama Bu Ifah atau bagaimana meminta waktu sendiri atau bagaimana Bu? Soalnya saya tuh ya begitulah, karena di Bandung memang tidak masuk, dia online selama hampir 1 tahun, jadi begitu ketinggalan gitu loh Bu. Jadinya saya tuh maksudnya kalau Aisyah itu belum seperti anak-anak yang lain, misalnya membaca juga belum selancar teman-teman yang lain gitu. Walaupun di rumah juga tetap diajarkan, tapi memang Aisyah tuh masih ada kekurangannya di situ Bu. Bagaimana solusinya dengan atau saya harus komunikasi dengan gurunya tahsin takfid atau bagaimana gitu Bu, untuk mendukung Aisyah lebih lancar supaya bisa mengikuti teman-temannya gitu Bu. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aisyah, ini kan kondisi anak kelas 1 kondisinya sama semua. Jadi belum ada yang pinter sekali ya, maksudnya membaca. Memang kemarin pas kita penjajakan seleksi itu kita tahu bahwa anak-anak kelas 1 ini kebanyakan belum bisa membaca. Jadi makanya kami sudah mempertimbangkan itu dengan berbagai teknik yang kita berikan. Mohon maaf untuk HP aktif ya Bu ya? Kenapa Bu? HP-nya aktif ya?
aktif terus lewat saya ya. Ibu bekerja? Tidak, saya di rumah, Bu. Cuman saya masih penyesuaian kan dari di sini saya masih belajar, maksudnya di Zaidun Cup itu bagaimana saya belum ngerti kan. Dan setoran harus begitu kan saya masih meraba-raba, Bu. Ya, jadi Bu, semuanya pasti masih meraba-raba ya kan, apalagi yang belum pernah punya putra SD. Nah, kita insya Allah mendampingi Bu dengan seperti mengirim video tahsin, tahfidz, itu ketika Ibu mendapat kiriman di grup itu, nanti dilihat bersama putrinya. Mbak Aisyah diajak, Mbak Ais, kamu menghafalkannya sama dengan Bu Guru ini ya, sama dengan Bu Aini ya, sama dengan Bu Iva, Bu Ismi. Nah, ketika anak memperhatikan itu, kita mendampingi. Jadi, jangan cuma dikasih tahu, kita kan kadang orang tua itu bukan pembelajar yang cepat. Tetapi anak-anak kita ketika disuruh lihat seperti tadi ada yang semangat gitu ya. Nah, penjenengan memperlihatkan kiriman videonya itu ke Mbak Aisyah. Nah, kemudian nanti disuruh mencoba. Jadi sambil nyimak videonya itu untuk berlatih membaca dan menghafalkan. Itu mungkin kalau pas daring. Kalau pas tatap muka, insya Allah nanti di sekolah guru akan mendampingi. Kan ada murojaah juga, ada setoran juga, gitu ya. Jadi kalau yang daring seperti itu. Inilah Bu, insya Allah bisa. Apalagi Bu, saya khawatir. Jangan khawatir berlebihan. Iya, kalau bisa Bu, TV-nya dikurangi. Jadi anak-anak itu diberikan kegiatan yang positif. Kalau sudah sering lihat HP, lihat YouTube, lihat game, itu yang membuat anak-anak kadang tidak bersemangat untuk belajar. Insya Allah Mbak Aisyah bisa ya. Insya Allah, mohon doanya, jangan begininya aja Bu. Insya Allah. Kalau ada permasalahan bisa langsung japri ke Bu Aini ya, Bu Aini ya. Ya, Insya Allah. GJ Bu, nanti kalau ada apa Polri aja ya Bu. Ya siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo masih ada Bu Emma. Bu Emma Puspita, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, kan untuk menu buku tulis itu kan buku tulis halus. Sedangkan anak saya itu belum bisa untuk menulis halus. Apakah ditulis di sini itu harus halus atau tulisan biasa nggak apa gitu untuk tugas-tugasnya nanti? Nanti insya Allah ketika pembelajaran tatap muka Bu, diajari Bu, untuk nanti nulisnya harus dikotakkan. Kalau buku halus kan ada 3 kotak itu, nanti nulisnya di tengah, nanti kita ajari Bu. Oh begitu. Ya. Oh ya, terima kasih Bu. Soalnya kan anak saya ini belajarnya di TK itu masih tulisan huruf-huruf trik ya biasa gitu, belum disambung-sambungin. Jadi dia masih belajar huruf-huruf aja. Ya udah itu saja pertanyaannya. Kalau semester 1 emang belum suruh belajar tulisan halus Bu, belum. Gitu belum. Belum, nanti di semester 2 baru kita belajar tulisan Latin, tulisan tegak bersambung. Oh iya. Ya Bu, terima kasih infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Bapak Ibu semua, monggo. Silakan. Ya. Monggo Bu Maya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Maya, orang tua dari Nadira Tafahna, panggilan Arah As. Oh nggih. Ya, Bu. Derek dipun tepangaken, Bu. Nggih. Badhe matur kalih derek tanglet. Dulu waktu Ara TK itu kan
ada surat contohnya Anaba, terus yang sudah pernah dihafalin di sekolah dulu di TK. Nah, contohnya kemarin waktu saya sampaikan tugasnya itu dari Anas dulu, terus sampai 3 surat. Pertama itu nggih, Bu. Juga dia aku mau yang Anaba gitu itu loh, Bu. Terus gimana sih sebenarnya? Oh, itu tanya tapi pengen terus kemarin saya ke Bu Aini aja walaupun juga belum ini cari itu gimana gitu anaknya minta kayak gitu. Oh, untuk surat Anaba nanti targetnya di kelas 2, Bu. Ini di kelas 1 mulainya dari Anas dulu. Nah itu kan kemarin waktu di TK sudah, ini juga Anaziatnya juga sudah mulai. Nah itu terus takutnya nanti kalau saya coba saya stop nanti takut hafalannya hilang juga. Kalau misal nuwun sewu saya mengganggu Bu Aini, saya wapri gitu buat anak saya biar ini itu gimana, Bu? Oh, enggak apa-apa, boleh, semangat Bu. gitu loh, Bu. Mbak Ara, hafalannya double, enggak apa-apa nanti untuk Anaziat boleh videonya japri ke saya aja. Oh, enggak usah di grup ya. Takutnya itu Ibu terus sering mutung kalau nggak mau itu nggak mau. Biar nanti hafalannya tetap semangat. Gitu aja Bu Aini, Ya, Bu Yana aja ngasih dari saya. Atau Bu. Ini saking semangatnya monggo anak-anak. Jadi kalau misalkan hafalannya anak distorkan enggak apa-apa, tetapi target kelas 1 tetap disampaikan, nggih. Kalau nanti untuk perbaikan pembelajaran tahfidz kita itu anak-anak kalau sudah selesai juz 30, kita berharap ada tes sertifikasi. Sehingga anak-anak akan mendapat sertifikasi juz 30. Nah, itu nanti kan anak-anak semakin bersemangat gitu. Nanti disampaikan kepada putra-putrinya. Matur nuwun sangat Ibu. Itu benar ya. Monggo yang lain masih ada? Masih ada waktu 17 menit. Silakan. Cukup? Monggo ibu yang lain. Kalau ada unek-unek silakan Bu, mumpung ketemu. Monggo. Bu Esti Rahayu, monggo Bu Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti, wali dari Aisyah Indonesia Yarani kelas 1B. Ingin menanyakan Bu, masalah hafalan juga nggih. Kita kan kalau sudah dikasih video, terus kita setor dengan Noidvoice. Untuk reviewnya itu anak kita benar atau enggaknya, gimana ya Bu agar kita tahu kesalahannya supaya bisa diperbaiki di waktu awal agar anak tidak terlalu misalnya ada salahnya tidak terlanjur gitu loh maksudnya. Selama ini kan kemarin hanya setor aja tapi belum ada review. Iya. Nah, itu bagaimana Bu? Insya Allah nanti untuk setelah kita normal KBM itu biasanya setor langsung kita review ya Bu ya. Mohon maaf kalau kemarin saya belum bisa mereview kekurangannya apa gitu ya. Insya Allah nanti setelah kami kami cek semuanya akan kami berikan masukan dan besok sesuai dengan jadwal itu akan kita berikan reviewnya. Oh, nggih. Matur nuwun sanget. Assalamualaikum. Ada yang lain, Ibu-ibu? Bu Esti? Masih? Monggo. Udah. Ya. Bapak Ibu semua sudah cukup? Semoga apa yang kita bicarakan hari ini membawa kemanfaatan dan kami yang paling berharap itu Bapak Ibu bisa paham dengan apa yang kita sampaikan sehingga nanti kita bersinergi bersama-sama untuk membimbing anak-anak kita sehingga target-target yang ada di semester 1 ini bisa tercapai.
Demikian mungkin kalau sudah tidak ada masukan, kami para wali kelas, Bu Aini, saya, dan Bu Laila, insya Allah dengan terbuka menerima masukan dari Bapak Ibu semua. Adapun nanti kalau slow respon, mohon dimaafkan gitu ya, karena mungkin insya Allah kita tidak melalaikan pesan-pesan dari Bapak Ibu semua. Jadi kadang kita mungkin pas tidak ada kegiatan kita bisa langsung merespon. Kadang mungkin pas ada kegiatan kita agak slow, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu semua. Insya Allah kita sudah beriktikad untuk menjadikan kelas 1 yang sekarang ini lebih baik dari yang tahun kemarin. Kalau dirasa cukup, saya dan Bu Aini mohon undur diri, banyak kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi nanti di sekolah. Okay. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, acara demi acara telah kita lalui. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-sebesarnya apabila dalam menghantarkan acara hari ini masih banyak kekurangannya. Marilah kita tutup pertemuan virtual hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanahu wa huma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.